Halo anak-anak Miss, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 pembelajaran yang ke-6 pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Nah, kita akan belajar mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan biji. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan ini diantaranya mencangkok, stek, dan menempel. Nah, perkembangbiakan buatan ini adalah perkembangan yang dibantu oleh manusia. Contohnya, mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah atau mudah dan untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dan biasa, ya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, pencangkokan ini lebih mudah dan lebih murah untuk melakukan perkembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tumbuhnya lebih cepat, ya. Dan kekurangannya adalah tanamannya cepat roboh, ya. Tanamannya cepat roboh. Beda dengan perkembangbiakan dengan biji. Tanamannya lebih kuat karena dia mempunyai akar, ya, mempunyai akar-akar di bawah tanah. Langkah-langkah mencangkok, perhatikan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa, plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, perhatikan ini gambarnya, ya. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. 1. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kedua, kupas dahan sehingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Yang keempat, kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Yang kelima, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, seperti itulah melakukan pencangkokan tanaman. Sangat mudah dan murah. Nah, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Mencangkok, stek, dan menempel. Karena perkembangbiakan buatan itu perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Kelebihannya, tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau cangkok? Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapi. Sudah dijelaskan tadi, perkembangbiakan dengan biji itu lebih kuat dibanding perkembangbiakan cangkok. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang dicangkok dikupas bersih? Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, dia tutup pakai plastik atau sabut kelapa. Itu maksudnya. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? 1-2 bulan. Oke. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Nah, perhatikan gambar. Ayo kita baca sama. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu memiliki
tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Nah, perkebunan milik keluarga Udin mempunyai buah jambu yang sangat banyak dan perkembangbiakannya dilalui dengan pencangkokan. Tadi pencangkokan itu memiliki buah yang sangat banyak dan pertumbuhannya sangat cepat. Nah, selain itu Udin juga memberikan pupuk kepada tanaman jambu. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Ayo jawab dalam diri masing-masing. Pekerjaan apa yang biasa kamu lakukan di rumah untuk membantu orang tua? Jawab pada diri masing-masing. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti adalah membantu ibunya menyiram tanaman. Itulah contoh pekerjaan untuk membantu orang tua. Kedua, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, apa yang harus dilakukan teman-teman Lani? Membantu dengan cara mengobati atau dibawa ke UKS. Itulah yang harus dilakukan teman-teman Selani. Nah, di sini ada pembagian ya. Pembagian hari yang lalu sudah Miss jelaskan bagaimana mengerjakan pembagian. Ayo kita kerjakan sama-sama. Eda memiliki jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Nah, berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Jadi, simbol pembagiannya adalah 180 dibagi 3. Buat dia bersusun ke bawah. 1 dibagi 3 tidak bisa. Buat 2 angka. 180 dibagi 3. 6. Dari mana 6? Dari perkalian. Kalikan dia bilangan dengan 3. Hasilnya 18. Ya. Jadi 6 kali 3, 18. Hasilnya 0. Ini kan tinggal 0 di belakang 8. Masukkan saja 0 di hasilnya. Jadi 60 ya. 60. Kalau dia 0 dibagi 3 hasilnya 0 ya. 0 dibagi 3 hasilnya 0. Jadi buah pada setiap tempat adalah 60 buah jambu. Oke, biar lebih paham dalam pembagian bilangan, kerjakan halaman 187 ya. 187 ada 2 soal. Ada 2 soal di situ. Kerjakan. Buat cara mengerjakannya ya. Buat caranya ya. Jangan hanya 224 dibagi 4. Segini jawabannya, enggak. Tidak seperti itu, tetapi buat jalannya bersusun ke bawah. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih.